Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai apa itu teknik pengolahan audio dan video. Pada semester sekarang, semester 1, kita akan membahas ada beberapa bab di semester 1 ya, khusus kelas 12 multimedia. Di bab pertama kita akan membahas mengenai proses produksi dan pengoperasian kamera dan video. Ya, proses produksi dan pengoperasian kamera video. Yang pertama, kita akan bahas alur proses produksi. Yang kedua, pengoperasian kamera video. Kemudian di bab kedua, kita akan membahas mengenai penyuntingan dan manipulasi audio video. Di sana ada 3 pembahasan, ya. Ada A, penyuntingan dan manipulasi video menggunakan perangkat lunak. Kemudian B, manipulasi dan pengolahan audio menggunakan filter efek. Kemudian C, penggabungan audio dengan video, ya. Nah, yang pertama di bab pertama yaitu proses produksi dan pengoperasian kamera video. Alur proses produksi, ya. Jadi apa itu alur? Alur itu jalan, ya. Jadi kalau kita mau memproduksi, ya, mau produksi harus ada alur prosesnya, ya, harus ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yang harus dilakukan. Beberapa tahapannya yakni praproduksi, ya, praproduksi, produksi dan pasca produksi, ya. Jauh sebelum kita membahas 3 materi ini, ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait mengenai sejarah, ya, perkembangan video di dunia, mulai dengan penemuan format pita berbahan dasar magnetik pada tahun 1970-an. Ya, itu awal mulanya, awal mula perkembangan video di dunia pada tahun 1970-an. Nah, pada alur proses produksi ini kita akan membahas praproduksi, produksi dan pasca produksi. Yang pertama, tahap praproduksi. Tahap praproduksi itu tahap yang merupakan tahapan awal sebelum dilaksanakannya produksi video, ya. Tahapan ini juga merupakan tahap yang paling penting, bahkan sangat penting, karena pada tahapan ini semua langkah-langkah perencanaan untuk produksi video, ya, itu dilakukan. Di praproduksi ini semua perencanaan harus disusun dengan rapi dan terperinci untuk menghindari kesalahan-kesalahan minor ataupun mayor pada saat pengambilan gambar pada tahap produksi, ya. Pada tahap praproduksi ini, ya, ini tahap praproduksi. Yang pertama, ada yang harus dilakukan pada tahap praproduksi ini. Yang pertama adalah pencarian dan penemuan ide, ya, pencarian dan penemuan ide. Jelas, ya, kalau kita mau bikin video, tentu kita harus paham, harus tahu, harus mencari ide apa yang akan kita buat video, atau video itu kita akan membuat video apa. Di dalam pencarian dan penemuan ide itu ada 3, ya, ada tiga jenis, jenis video. Ya, yang pertama video non komersial as, kemudian yang kedua video liputan dan dokumentasi, yang ketiga video company profile, ya. Nah, pada tahap ini, pada tahap praproduksi ini, pada bagian pencarian dan penemuan ide, yang pertama video non komersial as.
Apa itu non commercial as? Video non commercial as itu video yang digunakan untuk penggunaan komersil, ya, penggunaan komersil. Apa maksudnya? Kalau kita sering melihat iklan-iklan di televisi, ya, iklan berbagai macam produk. Nah, itu simpelnya untuk bisa menentukan ini video non komersial as. Ya, kemudian ada iklan layanan lah ya, iklan layanan. Kalau misalkan di video non komersial as itu iklan layanan. Kalau kita sering melihat di iklan-iklan jika ingin memproduksi video tentang iklan layanan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah video liputan atau dokumentasi. Simpelnya, kalau video liputan itu kita sering melihat berita-berita di televisi yang meliput berbagai macam kejadian, ya. Banyaklah, nanti bisa kalian coba share di YouTube bagaimana video liputan. Kemudian dokumentasi, ya jelas kalau dokumentasi sudah pada tahu lah ya, ada dokumentasi event, kemudian dokumentasi pernikahan. Nah, itu video-video yang jenis video liputan dan video dokumentasi. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan ide video dokumentasi atau dokumenter ini, yang pertama jelas, yang pertama bisa dicatat menentukan tema dan subjek. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan data yang terkait dengan tema, ya. Kemudian yang ketiga, menentukan tokoh dan narasumber. Yang keempat, melakukan pendekatan terhadap subjek. Yang kelima, lakukan observasi lapangan. Nah, kemudian yang ketiga ada video company profile. Nah, video company profile ini yakni penentuan dan menemukan ide dalam pembuatan video company profile ini sebenarnya lebih mudah karena sebelumnya ide sudah dibatasi oleh perusahaan atau institusi yang akan dibuatkan video profilnya. Nah, kalian pernah melihat ya profil-profil sekolah, profil-profil perusahaan yang dibentuk secara video, ya. Jadi tujuannya ialah memperkenalkan company ini atau memperkenalkan lembaga, memperkenalkan perusahaan secara audio visual, ya. Jadi profil yang dibuat video. Nah, itu singkatnya. Nah, kemudian nanti ada di dalam tahap praproduksi juga ada dua bagian tadi ya, ada pencarian ide, ini ada pencarian ide dan penemuan ide. Kemudian yang kedua ada yang kedua pembuatan sinopsis, treatment, storyboard dan shooting script. Nah, untuk pembahasan di bagian kedua, pembuatan sinopsis, treatment, storyboard dan shooting script. Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya, ya. Akan dibahas di video selanjutnya di part kedua. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti video selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.